Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus. Kali ini teman-teman sekalian, saya tidak sendiri, tetapi saya bersama dengan Pak Pendeta Amori Jai Sarjana Teologi. Luar biasa sekali teman-teman sekalian, dan mari saya mengajak kita juga untuk mendukung channel daripada Pak Pendeta Amori Jai Sarjana Teologi ini. Dengan channel nanti beliau akan memperkenalkan diri sendiri. Oke, dipersilakan Pak untuk memperkenalkan diri. Baik, salam teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Amori Jai dan saya memiliki channel Sukacita Kristus Tuhan. Itu saja yang bisa saya perkenalkan teman-teman. Ya, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah berita yang sedang viral-viral. Ini ada satu musibah besar yang sedang terjadi yang melanda suku Nias, di mana ada seorang laik ya, Konrad Sinaga, dan di channel TV Laskar Kristus ini saya sudah pernah bahas teman-teman sekalian. Dan kali ini kita akan membahas kembali. Kenapa? Karena Konrad Sinaga ini punya video baru yang dia upload lagi di akun Facebooknya, di mana di sana dia menjelaskan dia menantang semua suku Nias, bahkan dia tidak takut terhadap suku Nias. Dan saat ini nanti kita akan berbincang-bincang ya dengan Pak Pendeta Amori Jai ya, bagaimana menurut beliau tentang penghinaan laik Konrad Sinaga ini. Namun sebelumnya kita menonton videonya agar kita bisa bertanya-tanya dan juga nanti bisa membahas secara bersama-sama teman-teman sekalian. Mari kita melihat videonya yang ada berikut ini. Orang-orang Nias, sungguh kekompakan kalian saya salut, termasuk untuk membuat seorang Konrad Sinaga menjadi fobia Nias. Saya fobia, saya ketakutan. Saya akui kekompakan kalian membuat, saya pikir bukan saya saja, banyak orang akan fobia terhadap Nias. Kenapa? Konrad Sinaga sudah dirampok, kemudian dirampok oleh orang Nias, kemudian dia curhat di grup Nias, kemudian dia dimaki-maki, dihajar, ditendang juga dari grup itu, kemudian dia minta maaf, dia pula yang minta maaf, kemudian dilapor ke polisi. Jadi ini bukan melibatkan hanya satu orang Nias saja, saya dimaki-maki oleh grup Nias, di grup Nias Selatan, grup Nias Barat, dan sebagainya. Jadi ini bukan antara Konrad Sinaga dengan satu orang Nias, tapi kelompok Nias yang begitu besar. Luar biasa. Jadi Nias fobia akan terjadi di Kota Medan. Dan di sisi lain hatiku memang ada ingin menginjil, mengeritisi, seperti itu, mengeritisi, menginjil. Tapi saat ini saya mau katakan, saya kibaskan kakiku, di debu di kakiku, dan aku akan berbalik. Aku sudah selesai dengan penginjilan dengan orang Nias, dan sehingga penghukuman kepada Sodom akan lebih ringan daripada hukuman kepada kalian. Seperti itu. Jadi saya mau sampaikan bahwasanya apapun yang terjadi di depan, apakah saya dijemput oleh Bareskrim seperti yang kalian ini, kalian memang hebat, Yasona Lawli hebat. Dia adalah Menkumham RI yang powerful, maha kuasa di Indonesia. Yasona Lawli maha kuasa di Indonesia, itu versi orang Nias. Saya akuin itu. Kalaupun saya dijemput dengan tangan terborgol, artinya saya sudah berjuang. Bahwasanya orang Batak bukan kaleng-kaleng, orang Medan bukan kaleng-kaleng. Orang benar tidak boleh mengkalah dengan sekelompok orang Nias yang powerful karena Yasona Lawli. Saya dizolimi, tapi kemudian kalian melaporkan saya ke polisi. Tuhan besertaku. Kalian datang mendatangi aku dengan kuasa Yasona Lawli yang maha hebat, Menkumham RI. Saya mendatangimu dengan kebenaran di hatiku, di otakku, di jiwaku, di ragaku. Kebenaran ku bawa untuk kuasa dari Tuhanku yang maha kuasa menghantammu dengan ali-aliku dari jauh. Seperti itu. Intinya apapun yang terjadi di depan, apakah saya harus dijemput oleh Interpol dengan tangan terborgol, saya sudah berjuang menghadapi Nias-Nias bajingan, Nias-Nias yang merasa suci. Kalian kompak menghantami aku, dan aku berjuang sampai aku tidak mampu lagi untuk mengatakan apapun.
Ya, teman-teman sekalian, itulah video ya cuplikan daripada kontrak sinaga yang baru-baru di uploadnya di akun Facebooknya lagi. Nah, teman-teman sekalian, saat ini kita bersama dengan Pak Pendeta Amorijai dan kita akan berbincang-bincang tentang hal ini, teman-teman sekalian. Kita tidak terlepas untuk mengasihi kontrak sinaga, kita tetap mengampuninya, tetapi tentu saja hukum ya harus dijalankan ya. Kita di negara hukum, maka hukum itu akan berjalan terus ya. Oke, teman-teman, kita akan bertanya tentang bagaimana pendapat daripada Pak Pendeta Amorijai saat ini yang sedang bersama dengan kita. Jadi begini Pak, persoalannya kan kontrak sinaga ini sebelumnya kan membuat suatu pelanggaran besar ya kalau menurut saya sendiri, dan memicu orang-orang Nias itu banyak marah. Bahkan himpunan-himpunan Nias, ada Persekutuan Pemuda Nias ya, PPN juga mengamuk gara-gara statement yang dibuat oleh kontrak sinaga ini yang berkata orang Nias itu menghormati orang tua dengan memberikan perawan istri gitu. Jadi misalnya kalau seorang anak laki-laki menikah, maka istrinya harus diberikan kepada bapaknya dulu. Kemudian tentang tarian-tarian orang Nias juga, dia istilahnya bisa dikategorikan sebagai penghinaan terhadap suku Nias. Akhirnya orang Nias marah dan dia membuat video yang kedua ini justru bukan minta maaf, tetapi dia mengajak untuk marah gitu loh. Ya, orang-orang Nias tuh semakin ditantangnya oleh video yang kita lihat tadi. Oleh karenanya, bagaimana kira-kira menurut pendapat Pak Pendeta di sini? Ya, menurut tanggapan saya secara pribadi, apa yang disampaikan oleh saudara kita Kodrat Sinaga ini sebenarnya sangat salah yang menurut saya. Kenapa? Karena bisa memicu emosi semua orang. Dalam satu suku itu kan banyak tentunya. Jadi yang tersinggung itu bukan satu orang, tetapi seluruhnya. Karena sebenarnya kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh saudara kita Kodrat Sinaga ini kan yang merugikan dia ini kan bukan semua orang Nias, tetapi salah satu oknum orang Nias yang bekerja sama dengan dia dan dia mengalami kerugian. Nah, yang menjadi kesalahannya sebenarnya paling fatal yang perlu diperhatikan dan perlu disadari oleh saudara Kodrat Sinaga ini adalah ketika ia berbicara tentang tarian orang Nias, dia katakan bahwa di tarian orang Nias itu ada iblisnya, ada setannya mudah masuk, setannya ataupun ya pokoknya dilakukan dengan ritual apalah seperti itu ya. Tetapi yang itu yang bisa menyinggung perasaan semua orang Nias, karena itu kan tarian, ya. Lalu kemudian yang menyinggung perasaan orang Nias juga adalah terhadap perkataannya yang dia sampaikan tadi tentang orang Nias yang menikah dan keperawanan perempuan istri daripada mempelai itu akan diberikan kepada mertuanya. Itu hal yang salah. Nah, jadi itu yang menyinggung perasaan semua orang Nias sehingga mengakibatkan orang Nias marah. Jadi bukan karena Kodrat Sinaga ini melaporkan hal yang seperti dikatakannya ada yang orang Nias yang merugikannya, bukan. Tetapi yang menyinggung perasaan orang Nias itu adalah dua hal ini, tentang tarian orang Nias, penghinaan terhadap tarian orang Nias ini, dan yang kedua perawan istri kepada bapaknya. Itu sangat salah. Ya, jadi kita ini kan tinggal di Nias dari lahir ya, dari lahir kita di Nias sampai kita berumur 20-an tahun, dan kita tidak pernah melihat praktek-praktek seperti itu. Dan ini hal yang salah menurut saya, dan ini menyinggung perasaan kita seluruh orang Nias. Ini yang menyakiti hati. Nah, jadi saya percaya hal ini bisa disadari oleh saudara kita Kodrat Sinaga. Begitu. Jadi kalau menurut Pak Pendeta sendiri, ini biar juga para netizen ini bisa menilai apakah memang di Nias itu pernah terjadi semacam itu Pak Pendeta. Misalnya ada orang suku Nias, misalnya laki-lakinya menikah, lalu istrinya itu malam pertama diberikan kepada bapak mertuanya atau kepada ayahnya gitu. Apakah hal ini pernah terjadi di suku Nias atau bagaimana? Kalau hal ini yang pertama, saya sampaikan bahwa itu tidak pernah terjadi. Ya, selama dari saya lahir sampai umur 20 tahun dan sekarang sudah umur 29 tahun, tentu seumur hidup tidak pernah lihat praktek-praktek sedemikian rupa. Karena di Nias itu yang kita tahu bahwa di Nias itu sangat ketat sekali, baik secara adat itu sangat ketat. Apalagi di Nias ini, ya nggak tahu ya perkembangan zaman sekarang, tetapi waktu kita dulu di Nias ini cowok dengan perempuan itu bertemu itu tidak boleh sembarangan, akan marah.
Iya, Itu ketat sekali. Laki-lakinya Nah, haram. tidak boleh. Nanti laki-lakinya dipukuli, dihantam, Iya. kan nggak boleh bertemu dengan perempuan atau Iya. gadisnya. Sekalipun itu pacarnya. Ya, sekalipun itu pacarnya. Iya. Nah, kecuali kalau sudah tunangan. Iya. Kalau sudah tunangan itu pun masih diawasi, Diawasi. sangat diawasi. Nah, boleh jalan-jalan Nah, berduaan. jadi kemudian kalau seandainya orang menikah, ketika orang menikah sebelum diberkati di gereja saja, maka tidak boleh sekamar, Iya. tidak boleh satu kamar. Nah, tentu kita tahu bahwa begitu ketatnya gitu. Jadi apa yang disampaikan tadi tentang pemberian kepada bapak mertua itu kesalahan yang sangat fatal dan itu saya katakan itu hoax yang disampaikan oleh saudara. Oke. kita. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta penjelasannya. Jadi teman-teman sekalian, di sini sangat jelas sekali, bahkan bukan hanya Pak Pendeta Amor Jaya ini saja yang memberikan klarifikasi semacam ini, dan ada begitu banyak sekali pendeta-pendeta Nias dan juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat yang di Kepulauan Nias memberikan juga klarifikasi bahwasanya sama sekali tidak pernah terjadi hal itu di suku Nias, ya. Dan kalau soal tentang tari-tarian tadi teman-teman sekalian, itu hampir semua suku ada tari-tarian, ya, ada tari-tarian, ada ciri khas masing-masing. Dan tentu saja ya itu tidak bertentangan karena ada istiadat tradisi itu ya harus dilestarikan untuk menjaga nama baik setiap suku yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi bukan menyakiti Kontrak Sinaga dan juga bukan melaporkan karena Kontrak Sinaga ini menceritakan sesuatu hal yang benar, ya. Justru karena apa yang disampaikan oleh Kontrak Sinaga ini hal yang salah, itu sebabnya dia harus dilaporkan supaya diproses. Kalau tidak, ini kan bisa membawa ke ranah hukum, ranah suku gitu ya. Jadi kalau antara suku, nanti suku Batak dengan suku Nias, itu bahaya terjadi perang suku. Itu sebabnya pemuda-pemuda Nias dan HIMNI, ya, Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, memberikan laporan kepada pihak yang berwajib supaya Kontrak Sinaga ini diamankan. Baik, jadi Pak Pendeta tidak akan masuk tadi di videonya yang baru saja kita tonton. Bahwasanya dia katakan dia fobia dengan orang Nias, mengalami ketakutan yang berlebihan kepada orang Nias. Bahkan tadi dikatakannya dia akan bukan hanya sama dia, tapi akan terjadi fobia Nias di Indonesia. Jadi bagaimana dengan Pak Pendeta di apa namanya pada pernyataan Kontrak Sinaga ini? Seperti apa? Saya pikir dengan apa yang dikatakannya mungkin saja ya. Tetapi bukan seluruh Indonesia, bukan seluruh orang Medan, bukan. Tetapi itu terjadi pada dirinya sendiri. Dia akibatkan karena pernyataannya sendiri. Jadi saya rasa tidak semua orang Nias itu benci kepada orang Batak. Enggak. Jadi mereka benci kepada satu oknum, yaitu Kontrak Sinaga ini, yang menyinggung perasaan banyak orang Nias. Sebenarnya kesalahan itu tidak begitu besar ketika dia menyinggung atau menyampaikan pernyataan itu hanya secara pribadi kepada oknum tertentu, dan dia sampaikan itu mungkin dipublikasikan dan itu menyinggung kepada orang tertentu gitu, bukan kepada seluruh suku Nias, maka tidak akan terjadi hal demikian pelaporan, ya. Jadi yang membuat dia seperti itu kan dirinya sendiri. Nah, jadi tidak ada yang salah di situ. Oke, baik, terima kasih. Nah, ada yang menarik tadi lagi teman-teman sekalian di video daripada Kontrak Sinaga. Dia katakan bahwasanya dia sudah melakukan penginjilan kepada orang Nias. Jadi menurut hemat saya, apa yang disampaikannya tadi di video klarifikasinya yang kedua, itu dia katakan dia sudah menginjil kepada orang Nias, dia sudah selesai dan dia kebaskan kakinya. Ya, ini kitab Injil yang bercerita itu kan. Kalau kamu ditolak di suatu daerah, kamu kebaskan kakimu dan ya hukuman daerah itu akan lebih besar dari Sodom dan Gomora. Nah, ini Kontrak Sinaga dia memakai firman Tuhan ini, Pak Pendeta, ya, karena dia seorang Kristen dan dia memakai firman itu untuk membenarkan dirinya. Artinya dia sudah melakukan penginjilan, pemahaman kepada orang Nias, tapi orang Nias tidak menerima hal itu. Jadi bagaimana menurut Pak Pendeta? Karena ini Pak Pendeta pasti tentunya akan paham tentang agama, maka dari firman Tuhan yang digunakan oleh Kontrak Sinaga untuk membenarkan dirinya tadi, bagaimana tanggapan daripada Pak Pendeta? Jadi kalau menurut tanggapan saya, kalau penginjilan itu adalah memberitakan tentang kabar baik, itu memberitakan tentang kabar baik, tentang kabar keselamatan, ya, karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui salib. Betul. Ya, kita diselamatkan, kita dimerdekakan, itu kabar keselamatan. Tapi kalau apa yang disampaikan oleh saudara kita Kontrak Sinaga tadi, dia katakan aku sudah menyampaikan kabar Injil kepada orang Nias. Saya katakan Injil apa? Ya. Injil yang seperti apa? Nah, apakah Injil yang menyelamatkan atau Injil apa ini? Ya. Ini yang menjadi menyinggung, ya, ini menyinggung orang Nias.
ketika berbicara kita melihat tadi videonya, ini sebenarnya disampaikan dalam kemarahan, ya, dalam kemarahan, kemudian terbawa suasana, semakin terpancing, dan seakan-akan dia merasa benar gitu. Tapi saya sampaikan bahwa apa yang disampaikannya itu sebenarnya dia juga menyampaikan di situ tadi bahwa dia dirugikan. Lalu apakah orang Nias yang merugikan dia? Tentu bukan seluruh orang Nias. Yang merugikan dia itu adalah oknum tertentu dari orang Nias yang merugikan dia. Jadi kenapa harus marah kepada seluruh orang Nias? Jelas saya katakan tadi dari awal bahwa yang menyinggung perasaan orang Nias itu ada dua hal, yaitu dari budaya yang dia sebut tentang budaya dan juga tentang pernyataannya tentang pernikahan yang perawanan istri harus kepada pemertua. Memang itu saja kuncinya sebenarnya yang menyinggung perasaan orang Nias tentang masalahnya terhadap orang Nias itu tidak ada faedahnya dengan masalah yang sudah dilaporkan itu. Yang dilaporkan itu kan pernyataannya. Kenapa dia menghina suku Nias itu? Adatnya, kenapa dihina tari-tarian itu? Kenapa dihina gitu? Lalu kemudian dari mana didapatkan bahwa orang Nias itu setelah menikah perawannya akan dikasih kepada mertuanya? Dari mana? Di mana bukti? Apa buktinya? Apakah terjadi? Apakah itu ada bukti konkret kan? Jadi tentu ini hal yang salah. Jadi kalau dia sampaikan tadi ini penginjilan, ya penginjilan kan bukan sembarangan kita berbicara saya penginjilan gitu. Betul. Jadi kita penginjilan itu menyampaikan kabar baik. Nah, itu harus tanda kutip kabar baik tentang keselamatan, ya kan, penghapusan dosa kita. Nah, itu tentang kabar karya Kristus menyelamatkan kita, itu kabar baik. Tetapi kalau yang disampaikan tadi, apakah keselamatan? Lepaskan kaki segalanya. Saya pikir itu sebuah pernyataan yang disampaikan karena emosional saja. Baik, Pak Pendeta. Jadi tadi kan kita melihat bahwa kontrak sinaga ini begitu berapi-apinya dan marah sampai dia sebutkan itu Pak Yasona Lawli ya. Jadi ini saya melihat bahwa dia justru bukan minta maaf gitu ya. Dari sebuah kesalahan yang dibuatnya di videonya pertama untuk menyinggung perasaan orang Nias, bahkan seluruh Nias. Dan yang kedua ini seharusnya dia minta maaf ya. Tapi justru kita melihat ya, kontrak sinaga bukan minta maaf, tetapi dia semakin menantang seluruh suku Nias loh. Nah, jadi bagaimana? Ini yang terakhir Pak Pendeta, apa pesan Pak Pendeta, pesan moral yang harus disampaikan kepada kontrak sinaga mengenai pernyataannya ini, baik video pertama maupun video kedua yang sedang kita tonton tadi. Bagaimana pesan moral dari Pak Pendeta? Jadi menurut saya seharusnya saudara kita kontrak sinaga ini menyadari dulu apa penyebab sehingga orangnya bersatu untuk melaporkannya ke polisi. Jadi yang perlu disadari oleh saudara kita kontrak sinaga sehingga tidak lagi menyebarkan pernyataan-pernyataan yang memicu kemarahan orang Nias. Itu yang pertama. Lalu yang saya sampaikan lagi, seharusnya saudara kita kontrak sinaga ini mengklarifikasi ya pernyataan itu gitu. Jadi supaya jangan sampai semakin besar gitu ya. Lalu kemudian juga harusnya minta maaf. Minta maaf. Tapi bukan berarti sudah minta maaf, ini kan sudah beredar di media sosial dan bahkan bukan hanya beredar, mungkin sudah sangat-sangat viral ya di seluruh dunia karena media sosial ya. Jadi tentu ini harus diselesaikan secara hukum dan juga dia tadi menyinggung tentang Yasona Lawli ya. Disampaikan bahwa Yasona Lawli adalah penguasa di Indonesia. Tentu bukan. Yasona Lawli adalah menteri hukum. Jadi dia bekerja untuk Indonesia, menegakkan keadilan, hukum bekerja. Jadi kalau masalah berbicara penguasa itu tidak, saya katakan itu tidak. Yasona Lawli tidak berkuasa untuk Indonesia, tidak. Jadi apa yang disampaikannya tadi itu karena kemarahan saja. Jadi harapan saya semoga saudara kita kontrak sinaga ini cepat sadar dan cepat meminta maaf dan klarifikasi pernyataannya sehingga masalah itu dapat selesai dengan baik dan tidak semakin memicu kemarahan kepada orang Nias, karena orang Nias ini punya statement. Jadi dalam bahasa Niasnya lebih baik lebih baik mati moro Aila. Itu lebih baik mati daripada malu. Lebih baik mati daripada malu. Ini statement dan ideologi juga ya yang sering dipakai oleh orang-orang Nias gitu ya. Jadi itu kan sangat bahaya. Jadi ketika orang Nias ini punya statement seperti itu maka bisa berakibat fatal. Nah, akibat fatalnya apa? Orang Nias kan mudah emosional. Jadi nanti siapa yang ketemu dengan mereka hanya sedikit masalah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya terjadi yang sifat kriminalisasi gitu. Jadi itu yang
Itu yang bahaya. Untuk mengantisipasi hal itu, maka kita minta kepada pihak kepolisian juga secepatnya menangani kasus ini dan secepatnya juga menyelesaikan hal ini supaya tuntas dan tidak lagi semakin dibahas di media sosial. Betul. Nah, begitu. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Jadi ini yang terakhir apa pesan Pak Pendeta sendiri buat saudara-saudari kita yang ada di suku Nias untuk menanggapi video daripada Kontra Sinaga ini supaya suasananya aman, karena saya berani katakan bahwa Kontra Sinaga tidak sedang mewakili orang Batak, tapi ini oknum Kontra Sinaga. Jadi kira-kira pesan Pak Pendeta kepada saudara-saudari kita yang ada di Nias seperti apa, Pak? Jadi pesan saya kepada saudara-saudara orang Nias, jangan mudah terpancing, jangan mudah emosional menghadapi masalah ini, tapi hadapi dengan positif ya. Jadi hadapi dengan tenang, serahkan kepada pihak kepolisian, percaya bahwa polisi bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Lalu kemudian juga saya sampaikan kepada orang Nias, seluruh orang Nias jangan mudah emosional terbawa. Suasana jadi emosional, sedikit masalah bertemu dengan saudara-saudara kita orang Batak, nanti akhirnya terjadi masalah yang semakin besar karena sudah terpancing ya emosionalnya. Jadi saudara-saudara, kita ingat firman Tuhan, kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka. Jadi mengampuni, ya kita harus bisa mengampuni. Jadi walaupun kita dihina, bukan berarti ketika dihina juga kita rugi ya. Ada kerugian kepada kita, tidak merugikan. Hanya mungkin secara sosial kita akan mengalami kerugian secara sosial karena kita dihina. Jadi secara umum kita malu ya. Dan saya rasa tidak ada satupun manusia yang mati karena malu. Jadi itu. Jadi mohon ini hadapi dengan kepala yang dingin, dengan hati yang dingin, pasti bisa selesai dengan baik. Itu saja pesan saya. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta. Dan saat ini teman-teman sekalian, kita bersyukur ya, biarlah lewat video ini buat teman-teman silakan share bila perlu, biar sampai juga di telinga Pak Kontra Sinaga yang kami hormati. Saya juga orang Nias dan juga Pak Pendeta Amor ini orang Nias. Hanya saja kita tidak tinggal di Pulau Nias. Kita pelayanan di luar Nias. Saat ini posisi kami ada di Kalimantan. Maka dari Kalimantan ini kami memberikan klarifikasi dan juga pesan dan juga komentar kami terhadap video saudara atau lain Kontra Sinaga. Jadi teman-teman sekalian, biarlah kita tetap berhikmat, kita tetap santai untuk menghadapinya, jangan sampai kita terbawa emosi seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Jadi mari kita tetap menjaga nama baik suku Nias. Nias maju, ya kita bersatu, Nias pasti maju. Dan mari kita serahkan kepada pihak yang berwajib, karena sudah diberikan laporan, dan kita percayakan ke dalam tangan aparat kepolisian, biarlah mereka yang menyelesaikan kasus ini. Jadi sekian pertemuan kali ini. Biarlah video ini boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk datang ke channel daripada Pak Pendeta. Di nama channel tadi Pak apa? Sukacita Kristus Tuhan. Sukacita Kristus Tuhan. Jangan lupa ada di kolom deskripsi. Silakan dilihat linknya di sana. Biar teman-teman juga bisa bersahabat dengan Pak Pendeta sendiri di channel Sukacita Kristus Tuhan. Oke teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.